Rasul SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu. Rahmanurrahim. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'i dzurriyyati sayyidil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami' arwahil muslimina wal muslimat was-sufi aina makanu wa ahlar masarikil ardi ila magharibiha wa khususan liman bana hadzal masjid al-ihlas sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, ayahandaku sekalian. Ketahuilah, berkata Abu Sufyan, wa qala Abu Thayyib, Abu Thayyib, wa qala Abu Thayyib, man jalasa ma'al aghniya, barang siapa yang duduk-duduk bersahabat dengan orang kaya, jadahullahul hubbad dunya wa raghafata fiha, maka dia akan mendapatkan cinta dunia yang berlebihan. Wa man jalasa ma'al fuqara, barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang fakir. Fakir sama miskin bedanya apa? Fakir sama miskin. Mal farqu bainal fuqara wal masakin. Perbedaan orang fakir sama miskin itu, kalau fakir ini misalnya gajinya 2 juta, pas-pasan 2 juta pengeluarannya, tidak kata lebih, tidak kata kurang. Cak kita ni tak? Pas-pasan. Man kalau seandainya ada orang yang tak kata penghasilan, tak kata apa nak dimakan, namanya miskin. Tak, fakir, miskin. Man jalsa ma'al fuqara, barang siapa yang duduk bersama orang yang fakir, hassala alaihi sukra war ridha, barang siapa yang duduk bersama orang yang fakir, maka Allah beri rasa syukur dan ridha alal kismati ta'ala azza wa jalla, atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jalasa ma'an nisa, barang siapa yang berkawan sama betina, maaf ni bu, bukan nak ngecil. Barang siapa yang hobi berkawan sama betina, izdada lahu as-sahwa wal jahla, maka Allah tambah dia rasa bodoh dan rasa sahwat. Wa man jalasa ma'asibyan, barang siapa yang hobi duduk bermain sama anak-anak, izdada lahu lahwa, maka Allah tambah rasa dia nak ucap-ucap
ucap budak kecil tak. Itu kan ucap kecil nak ucap main-main kau lah. Lari sana, lari sini. Memang budak kecil. Wa man jalasa ma'as salihin. Barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang soleh, izdada lahu ta'ah, maka Allah tambah rasa taat kepada dia. Wa man jalasa bainal ulama, barang siapa yang dia duduk berkawan sama ulama, izdada lahu ilma, maka Allah tambah ilmu. Allah tambah ilmu dan rasa syukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berkawan sama minyak wangi, dia wangi. Barang siapa yang dia berkawan sama selain minyak wangi, itulah pokoknya pasti ada timbal Maka duduk bersama orang-orang yang soleh adalah obat hati. Berkatalah sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa di saat kami berada di sisimu hati kami tenang ya Rasulullah? Tak tenang. Tenang. Tetapi setelah kami keluar berpisah denganmu, maka hati kami mulai cemas. Mulai cemas baik semula Pak Haji. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah namanya hati manusia. Sa'ah wa sa'ah. Kadang saat itu dia senang, kadang saat dia itu lagi cemas. Kalaulah di usia kita yang telah di penghujung jalan ini, ada yang kata ke bonus, ya bonus, bagus. Mendak bagus bukan bonus. Ya, kalaulah di akhir hayat kita ini kita isi dengan berbagai kebaikan, maka insya-Allah umur kita insya-Allah barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakah itu Pak Haji artinya ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Tambah terus, maka barakah. Arti barakah itu artinya bertambah kebaikan. Mabruk alfa mabruk. Nah kan, bertambah kebaikan. Jadi harus tahu gitu apa arti barakah dalam hidup kita. Zadatul khairat, maka bertambah kebaikan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas kitab Al-Fathur Rabbani karangan Said Abdul Qadir Jailani. Ini buku ini Pak, nasihatnya bagus bagi kita. Semoga pagi hari ini kita mendapatkan hikmah. Apa perbedaan al-farqu bainal hikmati wal ilmi? Perbedaan hikmah dan ilmu. Kalau hikmah itu di atas ilmu, di atas ilmu. Al-ilmu yudraku bil aqli. Ilmu itu didapatkan dari akal. Wal hikmatu tudraku bil aqli wal qalbi. Sedangkan hikmah didapatkan dari akal lalu disonding ke kolbun kita, ke hati kita. Maka itulah yang apa dalilnya? Walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan telah kami beri Luqman itu hikmah. Ada yang kata ke ilmu? Tidak. Hikmah. Makanya hikmah di pagi hari ini semoga kita mendapatkan hikmah yang terbaik dari apa yang kita pelajari pagi hari ini. Ingatlah Pak, apa kata Imamul Ghazali di dalam kitab Miskatul Anwar, al-ilmu fauqal iman. Ilmu itu di atas iman. Pernah dengar? Ini memang tasawuf Pak, cuma kita perlu harus tahu juga. Al-ilmu
fawqal iman. Ilmu itu di atas iman. Apa dalilnya? Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dan tidak yang berilmu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat, yaitu pertama orang yang berilmu, wal ladhina utul ilma darajat, dan orang yang berilmu. Berarti antara iman dan ilmu itu saling berkesinambung, ada kaitannya, Pak. Ketika kita beriman, kita harus berilmu. Ada. Ketika kita berilmu, kalau seandainya tidak tambah iman kita, maka ada yang salah yang kita pelajari selama ini. Ketika kita belajar sesuatu ilmu, maka bertambahlah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah, Pak, rasa takut, rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-Fathur Rabbani dikatakan, Al-Majlis Salis wal Isrun, bab 23. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil qulub la tasda. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya hati ini pasti akan bekarat. Pasti akan bekarat. La tasda. Kalau bekarat itu cak mana lah kira-kira? Kalau besi bekarat. Pertama dia kuning dulu, Pak. Tak? Kena banyu, kena ini, kena angin, kena banyu, dia kuning. Kuning lama-lama sedikit lalu menumpuklah kuning itu, lalu tebal. Itulah hati bekarat. Dan karat itu menutupi besi tersebut. Lalu kelamaan besi itu dah rapuh, hancur, Pak. Pelan-pelan dia hancur, retak, rutuh, ditijak, berat. Itu namanya karat. Dia menghancurkan perlahan dan perlahan. Sama kalau kayu itu rayap, dimakan rayap sedikit-sedikit, jeradak jeruduk, lama-lama habis kusen masjid. Itulah namanya karat dan rayap. Wa inna jala'aha qira'atul Quran, dan untuk mengobati hati yang bekarat yang pertama qira'atul Quran, yaitu baca Quran. Bacalah Quran. Walaupun sedikit, pagi Quran, siang Quran, malam Quran, nak tidur baca Quran. Ada. Jangan baik ketika kita nak dekati isteri kita baca Quran. Tak fokus. Ada. Kita disunahkan baca Quran sebelum tidur. Baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Baca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Maka ketika kita hobi baca Quran, Quran akan memberikan syafaat. Itu hadis sahih. Syafaat Rasulullah menjadi syafaat. Quran menjadi syafaat. Saudara-saudara kita yang beriman ini ada yang jadi syafaat, ada. Buka surah Al-A'raf ayat 100. Maka banyak-banyaklah berkawan semua sama orang soleh. Ada nama Pak Soleh sini? Ada ya, tak? Yang pertama, untuk mengobati hati kita yang bekarat, baca Quran. Kalau baca Quran ini, Pak, harus, memang kata Rasulullah, barang siapa yang baca Al-Quran terbata-bata, maka baginya pahala juga, Pak. Walaupun Yasin banyak terbata-bata, Nah, itu terbata-bata, Pak, karena dia masih mikir, masih dapat. Apalagi yang tidak terbata-bata, ma'as safaratil barara, maka dia akan bersama dengan para malaikat nantinya. Ada. Oi, budak itu bagusnya ngajinya. Ada. Balik ke mana?
Kalau punya laki belum, kalau punya bini belum, tanyalah pasti. Bagus ngaji. Maka hasinu qiraatakum, maka perbaiklah bacaan Quran. Belajar Pak, terus sampai mati kita baca Quran. Yang kedua, wa zikrul maut, untuk mengobati hati kita agar supaya tidak berkarat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu banyak-banyak mengingat mati. Ketua masjid mati. Tak? Siapa ketua masjid Pak? Ustaz Cik Nang yang mana? Ustaz Cik Nang. Kau ada ngisi. Bendahara masjid mati. Ustaz mati cuma setelah ketua masjid. Mati kalau seluruhnya mati. Al-azkiya, uang yang paling pintar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaddu dzikran lil maut, yaitu yang selalu mengingat akan kematian. Itu orang pintar Pak, bukan S1, S2, S3, S apa lagi? Ada S lagi tak? Sudah S3. Uang yang selalu mengingat kematian di setiap hembusan napasnya. Nampak? Besok aku nak mati. Hari ini aku nak mati. Pasti dia mengingat. Wasti'adadanlah, dan dia menyiapkan apa yang akan ia persiapkan ketika tanah telah bergabung dengan jasad. Kalau bapak pernah baca kitab Daqaiqul Ahbar, pernah dengar kitab itu Pak? Serem. Ketika kita nak mati, maka roh kita ini mekik Pak. Wa kana iblisu yajlisu baina ra'sil abdi, ketika seorang itu sakaratul maut, maka setan itu duduk di antara kepala kita. Makanya setiap ada meninggal tu kan diparai kepalanya, baca Quran. Karena iblis melok duduk pula. Melok duduk Pak. Maka kita sunahkan kalau ada bapak kita meninggal, saudara kita siapa baik, ketika nak sakaratul maut, parailah, dikelilingi. Kalau pacak kelilingnya, kita baca ke yang Al-Quran. Nak berzikir jadi, nak roti bulan, baca Quran jadi, pokok yang terbaik. Karena kalau seandainya kita isi setan yang isinya, maka dia akan membawa secerek air dingin. Es bahasa dia tak? Kata setan. Makanya mata mata yang ketika nak sakaratul maut tu ada nyelit, ada ini dia mawa ke cerek itu, gagalak api dah banyu ini. Karena pada waktu itu ketika orang sudah sakaratul maut, dia dalam keadaan kehausan. Maka setan menawarkan sesuatu, kalau kau galak banyu ini, tak usah kau ngucap apa-apa. Makanya kita dianjurkan untuk mentalkinkan ayahanda kita, saudara kita, ibunda kita ketika nak sakaratul maut, diparai duduk. Cuman cara ngomongnya pelan-pelan, jangan gancang-gancang. Pelan-pelan. Sekali baik, jangan diulang-ulangi. Kalau seandainya diulang-ulang nambah, dia tak masuk. Pelan-pelan. Sampailah dia. Kalau seandainya matanya sudah tertutup, tangannya bergerak, berarti dia dengar. Dia bergerak. Dia dengar itu. Berarti lah sekali baik. Ini nak kata setan, kau galak ini tak usah kau mengucap. Tak usah kau mengucap kalimat Allah. Ketika Abu Talib meninggal, dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, Abu Talib pamannya Nabi, punya anak namanya Ali bin Abi Thalib, dikelilingi oleh abu-abu galau, paman-paman. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu apa lagi?
umpamanya. Pokoknya abu kalau. Yang tak katik cuma wa abu. Sama Abu Janda. Abu Janda tak katik. Pokoknya dikelilingi pentolan-pentolanku Quraisy. Ketika Rasulullah nak masuk, dihalangi. Ya Muhammad, la tadkhul. Jangan kau masuk rumah. Pintu dia. Jadilah dikelilingi kalau sudah dikelilingi, Muhammad dicegat di depan pintu. Agar supaya apa? Agar supaya Muhammad tidak bisa duduk di sampingnya pamannya Nabi. Agar supaya pamannya Nabi ini tidak bisa bersahadat. Aku tidak orang. Jangan Muhammad itu. Agar dia masih Islam pamannya ini. Ada. Pamannya Ali bin Abu Thalib. Sampailah nangis Rasulullah. Apa paman aku yang dulu, yang ketika nak bunuh aku, dia duluan maju. Ketika aku masuk masih kecil, kakek aku yang ngasuh. Ketika kakek aku meninggal, dia terus ke. Ketika siapa yang serik sama aku, dia ngelanjak lagi. Masuk Lembang ya dah. Dia yang segala permasalahan dia ngabis. Kenapa engkau tidak bisa ya Allah memberikan secercak hidayah? Berarti komplain Rasulullah kepada Allah. Komplain, ya Allah, dia ni paman aku ya Allah, dia ni yang telah bersara aku ya Allah, yang ngajak aku berdagang ya Allah. Ketika ada nak bunuh aku, dia yang duluan maju ya Allah, menghunuskan pedangnya. Ketika ada apa-apa, dia ya Allah. Kenapa engkau tidak bisa memberikan setitik nurmu ke dalam hatinya ya Rasulullah, ya Allah? Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innaka la tahdi man ahbabka. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Orang kau cintai, apalagi tak cintai? Sama kayak Nuh. Ya Allah, innahu min ahli. Wahai Allah, anak aku, bini aku ini dari keturunan aku ya Allah. Komplainlah Nabi Nuh kepada Allah. Ngapa engkau tidak bisa menyelamatkan mereka berdua ya Allah? Anaknya kafir, bininya kafir. Itu Nabi punya bini kafir, Nabi Nuh. Siapa lagi? Kalau Nabi Lut, dia Muslim, bininya kafir. Kalau Nabi Ibrahim, iya Nabi Ibrahim bininya soleh, Ibrahimnya halimun, gulam, anak halim. Orang yang cintai Allah. Bininya soleh, Ibrahimnya soleh. Cuman sayang Ibrahim bininya dua. Beda. Kalau lain siko, kalau Ibrahim dua beda. Itulah yang terjadi. Ketika sakaratul maut, ada misalnya kan ada nak meninggal, didekatilah, dikelilingi, lalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu insyaAllah karena dikelilingi dengan bacaan yang indah kalamullah, maka insyaAllah dia akan selamat ketika sakaratul maut. Salah satu amalan yang indah, Pak, saya lupa sama awaknya. Setiap solat Rasulullah selalu bersiwak. Tahu siwak, Pak? Pernah bersiwak selama hidup kita? Siwak itu gosok gigi yang kayu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dia bersiwak dulu. Berarti dia sunnah muakkad yang diketahui Rasulullah. Dan ittifaqul ulama mengatakan bahwasanya kalau kita nak ditutup dalam kebaikan maka bersiwaklah. Jangan lupa Pak Haji bersiwak. Semua hidup sekali jadilah. Kau nak pacak masjid unjuk sini nah. Beli siwak Pak. Siwak itu tempeli. Ada sikok baik, makanya gentian. Boleh tak pakai gentian? Boleh tak? Pakai gentian?
siwak cuma kita join, boleh tak? Cuma kita jijik, tak? Punya Pak Haji tu gigi dah katil lagi, habis metik hentian, tak? Boleh Pak, asal kita tidak jijik. Apalagi kalau kita pakai guru kita punya guru misalnya, guru tu bersiwak terus, ini guru, tak? Maka tabarukan. Cuma tengok dulu gigi guru tu pakai pasal apa tak? Tabarukan, tabaruk, tak sama guru. Terus kalau minum kopi, kopi yang habis, tehnya kita minum ni, tak? Sama guru, tak? Boleh, asal tak jijik. Yang tak boleh itu bersiwak. Ketika dia bersiwak, siwaknya dia nyentak ke siwak wong. Nyentak ke bahasa Lembang tu, nyentak ke nyo? Dia nyentak ke siwak wong. Jadi siwak wong diambilnya tanpa izin. Ngambil buat maling berarti. Siwak wong malingnya bakitnya. Nah, itu tak boleh. Kalau kita minjem, boleh minjem siwak kau. Siwak nak minjem, ajang kau bel aja, tak? Yang tak boleh tu melakukan siwak cuma bukan punya kita. Boleh kita minjam asal kita izin sama beliau. Jangan pakai wae. Nah, itu siwak. Rasulullah melaksanakan siwak. Yang kedua, agar supaya kita dimudahkan Allah dalam sakaratul maut, bacalah ayat kursi sudah solat. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Baca habis solat. Setiap habis solat, dia kursi. Nak tidur baca ayat kursi. Tak? Sudah itu nak ini bayar kursi, nak marah ibu ni gitu. Baca ayat kursi. Baca. Auzubillahi. Allahumma jannibna minas syaitan, jannibna ma razaqtana. Baca tak? Agar supaya apa? Jak melok si tua tu. Si tua itu melok tu yang lemak-lemak baik. Ketika kita hidup di dunia ini, kita selalu didampingi malaikat kecuali dalam keadaan dua perkara. Yang pertama, ketika kita masuk WC. Malaikat tak masuk Pak, dia tetap tinggalkannya. Malaikat di luar. Maka kita berbacaan, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal waba'is. Bacaan Pak, jangan sentak-sentak ke baik. Pakai sendal. Tak pakai takutnya apa? Ada najis. Ajak masjid ni banyak sendal tak? Cuma sendal siapa yang aku pakai tak tahulah aku tu. Pakai weh. Pakai sendal. Terus disunat ke mak tutup kepala. Tutup kepala. Tutup dia. Pakai apa baik? Pakai peci jadi. Tak? Pakai apa lagi? Pakai kain jadi. Pakai sorban jadi. Tutup dia tak? Agar supaya apa? Agar supaya kita tak mudah lupa kata. Tak? Dah katik peci dah katik ni. Ada kuali, tutup pakai kuali baik. Kalau di dapur ni. Pokoknya tu tutup. Dah kita berbacaan lalu tu. Kalau dia kencing duduklah. Duduk. Bagi baik. Yang kedua, iaitu malaikat tidak menyertai kita ketika seorang laki-laki mendekati istri. Malaikat mundur. Maka kita bacaan. Kita doa apa? Tak? Baik. Jangan lupa apa? Baca doa. Jangan pasal nak lemak lupa galau. Laju. Tak? Bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma jannibna syaitan. Wa jannibna ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari setan ini. Dan jauhkan juga setelah aku punya anak ini, kaget anaknya bukan sifatnya pecaib. Semua soleh dia, anaknya soleh. Rabbi habli minas sholihin. Berdoa. Jadi baca Rabbi habli minas sholihin ini bukan pas akikah baik. Pas nak muat itu nak. Yalah. Rabbi habli minas bacaan lah. Anak aku 3 Pak. 3 anak aku. Sikok lanang, umur Kak Maman tahu. Maman ini akrab sama aku. Yalah.
Sikok di pondok hampir 6 tahun, hampir tamat. Aku jenguk anak, nak ngerayu anak tu tak, nak ngerayu anak masuk pondok tu, Pak. Saro mak matilah. Saro mak mati. Nah, anak aku ni cepat sekali be. Kau nak pondok beda. Laju ya. Laju ya. Sampai sekarang dia betul. Yang kedua ni baru berangkat. Rumah aku sepi, tak kata lagi kat Maman. Sepi rumah aku, sikok betino. Kadang sedih gitu pak kata anak ya tak. Kita anak kita pergi bersedih, apa lagi nak kata anak. Sekali kau nak pondok beda. Ya, laju ya. Mudah ni, dimudahkan di pondok di Saro pak. Biarpun sekarang ni aku tahun 89 dibawa orang tua aku ke Ponorogo, Jawa Timur, sebelah Gontor. Bawa dulu masih ongkos 20.000. Naik Tasima. Masih tahu tak Tasima bawa? Tasima. Tasima tu pak tancap siang malam. Lah mobil buruk-buruk kalau tu. Ya tak? Tasima. Dibawa untuk nak ke mana ya? Pokoknya kau melok aku baik. Tak tahu ni dibawanya pondok. Wah, no, kata aku lantak ini. Dah pacak main lagi ya dah. Penjingok pondok yang alang keburuknya pak. Sekarang bagus-bagus no, ya dah. Roya ni bagus. Dulu cak kandang, subhanallah astagfirullah, cak itulah. Kamar kami dulu pak diinjuk kayu cagak-cagak, ditipu lagi. Injuk kayu seng itu, seng tahu seng. Nah sudah. Kalau malam kedinginan, kalau siang panasan. Pecah api kompor itu. Sekarang dipakai AC ya Allah. Untung nian kamu ni. Baju dicuci ke? Aku dulu anak kecil cuci tu. Buruk-buruk lah, tu kuning-kuning lah, baju putih tu. Kadang sini tinta. Dulu tinta kan, masuk ke pena hot itu kan, pena tinta je, pena kaligrafi tu. Hitam galau baju. Subah, cuman barokah. Dia menjadi kebaikan yang indah. Ketika kita nak masuk WC, malaikat menjauh. Ketika kita nak mendekat isteri, malaikat menjauh. Yang masuk setan. Jadi yang kedua iaitu zikrul maut. Wa kana iblis yajlisu bainal ra'sil abdi, dan iblis duduk di samping hamba ketika hamba itu sakaratul maut. Ada 4 ketika kita meninggal. Apa isinya? Ar-ruhu lil malakil maut. Ruh itu miliknya malakul maut. Kejadian itu. Ketika nak sakaratul maut, bahwasanya ruh itu miliknya sakarat malaikat siapa malaikat maut pak namanya? Israel. Kenal apa nama Israel? Kenal belum nama Israel? Kenalan dulu sama Gupron. Dah. Sama Gupron dulu kenalan. Dah bayar. Kenalan. Ngobrol aja ngobrol. Yang pertama ruh itu akan menjadinya malaikat milik dia pak. Yang kedua al-malu lil warasah. Ketika kita mati maka harta kita balik kepada ahli waris. Ahli waris balik no. Makanya ketika kita masih hidup ini berduit kita tak dia injuklah. Utang-utang hilah uang. Kau nak utang? Injuk. Kau nak utang? Injuklah kalau utang-utang. Malam ini kita ngutangi, besok pagi tagihlah. Tagih habis duitnya. Yalah, itu utang. Kenapa ngutangi uang itu, Pak? Selama dia bayar, selama dia tak bayar, maka pahalanya pahala sedekah. Cak mana yang berlari itu, Ustaz, yang tak galak bayar tu? Ya sudah, pahala sedekah gitu. Ya dah. Cak mana dia lasan? Iyalah dia lari ya dah. Iya dia susah. Karena hutang ini saking parahnya hutang ini pak, dia tertulis dalam Al-Qur'an. Hanya macam-macam. Yang lemak-lemak be kita melok mekar tu. Aku baru tahu juga mekar tu apa. Kata aku mekar tu nak ini. Mekar. Tak salah.
besar itu tu. Maaf ya kalau ada, maaf nian kalau ada yang melo apa yang menyebarkannya, maaf nian ya. Itu riba nian tak. 1 juta 10.000 sehari. 10.000 kali 30 3 orang 200 juta. 300 700 dah perlu beriman. Jangan makan riba. Kau dah katik cara dah katik lah. Yang kedua tadi, harta kita akan menjadi hak ahli waris ketika kita mati. Wallahmu liduri, dan kulit kita ini jatahnya cacing. Jatah cacing. Oh, jatah cacing itu. Bukan jatah kita lagi, tak katik lagi gitu. Pak Haji sama baik Pak Haji kita ni. Tak tahu apa aku duluan apa Pak Haji duluan. Wallahmu liturab wal azmu liturab, dan tulang-tulang ini jatahnya tanah apa? Punya tanah. Lagi. Nah, ingatlah tulang-tulang gitu ni. Punya tanah. Jatahnya dia. Dan yang terakhir wal hasanatu lil usaba, dan kebaikan yang ditinggalkan wong mati tadi akan dinikmati oleh orang yang tidak suka padanya. Maksudnya apa? Kita ni misalnya baiklah sama uang baik. Kita dicintai uang 1.000. Pasti di antara 1.000 itu ada yang tidak suka pada kita. Semakin banyak suka, maka semakin banyak juga yang tidak suka. Maka jangan tak usah pikir ini ya. Dah, tidak suka sama kita, alhamdulillah. Suka sama kita, alhamdulillah juga. Dah. Cuma kalau suka tu pasti banyak apa, banyak kenda. Dah. Suka pasti nak balasan tu lah. Suka aja pinjam dulu 100. Jadi jangan usah fikir tidak suka, alhamdulillah. Ketika orang yang mati lalu dia meninggalkan kebaikan, maka akan dirasakan oleh orang yang tidak suka padanya, sesuai yang dikatakan Buya Hamka. Apa? Dan berkatalah Buya Hamka, jikalau kau nak hidup selamanya, kata Buya Hamka, maka banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Kenapa? Ketika kau mati lalu tersisalah kebaikan yang ada pada dirimu semasa hidup, maka namamu akan disebut-sebut oleh orang yang sedang menikmati kebaikan hidup terus. Dulu Pak Haji Soleh ni bangun masjidnya Masjid Al-Ikhlas contoh. Dulu yang nunjuk ambal ini namanya Pak Haji Mat'ud. Dulu nunjuk kalau dinjuknya kalau. Nah, kebaikan disebut-sebut orang. Jangan baik kita nyebut kebaikan itu. Mendekati aku dak terbangun masjid ini. Jangan kita menyebut kebaikan itu. Ketika kita masih hidup, ingatlah kebaikan seseorang dan lupakan kebaikan kita kepada orang. Itu kan prinsip hidup Lupa kalau apa? Salah satunya kita ikhlas. Ikhlas Pak. Tak usah sebut-sebut. Cuma kita mengingat kebaikan yang orang lah. Ketika ada orang menyakiti kita, maka lupakan. Dan ingatlah ketika kita menyakiti saudara kita, itu motivasi kita. Motivasi agar supaya kita selalu berbuat kebaikan. Itulah yang kedua, yaitu mengobati hati yang berkarat. Yang ketiga, wa huduri majalis zikr. Ketika hati kita nak galak berkarat, maka banyak-banyaklah hadir di majlis zikir. Majlis zikir tu bukan zikir ni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan. Maksud daripada majlis zikir tersebut iaitu ketika kita menghadiri majlis ta'lim, itu termasuk majlis zikir. Dalilnya apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang ahli zikir
jikalau kau tak tahu mengetahui sesuatu. Berarti menghadiri majlis taklim termasuk zikir. Wa aqimis salata li zikri, dan tegakkanlah solat untuk mengingatku. Li zikri adalah, berarti solat adalah zikir. Dan yang ketiga apa? Membaca Al-Quran adalah zikir. Apa dalilnya? Walaqad yasarnal Qur'ana li zikri, dan telah aku mudahkan engkau menghafal Al-Quran untuk berzikir kepadaku. Ini tiga zikir ya. Menghadiri majlis taklim, solat, baca Al-Quran. Zikir kalau tu Pak. Berarti ketika kita duduk di sini, kita berzikir. Walaupun cuma duduk baik. Duduk baik. Tak faham, tidak faham, nyambung, tidak nyambung, duduk baik. Maka dia mendapatkan pahala. Banyak pahalanya. Sampai-sampai kita walaupun tidak nulis, walaupun tidak ngapo-ngapo, duduk baik, melok ketawa, orang ketawa, dia ketawa, orang dia diam, boleh faham. Itulah hebatnya orang yang hadir di majlis tak. Semoga dengan yang kita pelajari yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang sedikit. Cuma kita amal ke Pak sedikit ini? Jangan banyak-banyak cuma ngobeng. Ngobeng nah, tak ngerti. Apa dia ustaz tu ngomong, oh aku tak ngerti. Tak. Sedikit cuma bermanfaat. Lebih baik daripada banyak cuma kita tidak mengerti apa-apa. Dan semoga yang hadir di pagi hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Dipanjangkan Allah umurnya untuk taat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa wahai ayahandaku sekalian, berbuatlah kebaikan. Apa kata Ali bin Abi Thalib sebelum saya menutup majlis di pagi hari ini? Berkata Ali bin Abi Thalib pada suatu hari, man istaka ilal jannah, barang siapa yang rindu akan surganya Allah, sara'a ilal khairat, maka bergegaslah untuk berbuat kebaikan. Dan kedua dia mengatakan, wa man asfaqa au hadara, barang siapa yang takut minan nar, dari masuknya api neraka, dia takut masuk api neraka, intaha anis sahwat, maka berhentilah untuk mengikuti sahwat. Itu dua kata Ali bin Abi Thalib. Wa man tayakkana bil maut, dan barang siapa yakin besok dia akan mati, in hadamat alaihi lazat, maka berhentilah, maka terputuslah, berhentilah dia merasakan yang kelezatan. Maling lezat tak? Korupsi lezat? Main apa nama itu yang sekarang pada main slot, rupanya main slot itu lah di setting wong. Oh aku menang, ternyata dibayar Pak. Yang menang itu dibayar oleh vendor agar supaya dia ngaku menang. Padahal yang main slot itu tak kata yang menang. Kira sudah disebar ke orang polisi itu kan. Tak kata ya pasti kalah main slot itu. Makanya ada gantung diri. Umur ke wasiat dulu, Bu. Utang aku sekian. Utang aku sekian bayar pula. Lah. Ninggal aku utang mati. Yang viral itu maka tinggalkan. Barang siapa yang yakin dia akan mati esok hari, maka berhentilah merasakan yang lezat. Wa man arafad dunya, dan barang siapa dia mengetahui sudah paham bahwasanya dunia itu darul mihan, rumahnya tempat cobaan, wal khudrat, dan tempat carut marut. Dunia ini tempat cobaan dan carut marut. Hanat alaihil musibat, maka dia akan merasa remeh ketika dia mendapatkan musibah. Jadi slow baik Pak dunia ini. Jangan ketika kita mencari akhirat, maka dunia akan mengikuti. Ketika kita tahu tujuannya dunia baik, insyaallah
akhirat kita lupa. Akhirat ni pasti lupa, Pak. Dalam Al-Quran cuma dikatakan carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cuman kau jangan lupa posisi kau di dunia. Itu baik. Anakku, ketika kakek kau ke Jakarta, jangan lupa kau mampir ke Lampung. Jangan lupa mampir ke Lampung. Di Lampung sebentar. Tujuannya ke Jakarta. Nah itulah. Jakarta dia lama. Baiklah. Semoga bermanfaat bagi kita subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis ini dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.